Di sebuah organisasi mahasiswa di kampus, 3 orang tengah bersiap untuk rapat penting. Mereka adalah Yowanda, sang mediator yang selalu sabar, Daniel yang penuh semangat, dan Priti, bendahara yang tegas dalam mengatur keuangan. Hari ini, mereka harus menentukan tanggal dan anggaran kegiatan bakti sosial, acara yang paling ditunggu setiap tahun. Namun seperti biasa, antara semangat dan angka akan selalu ada perbedaan. Sorry ya, telat. Soalnya jalannya macet. Nggak apa-apa, aku juga baru sampai kok ini. Oh iya, sama dong. Sama. Oke, gimana guys hari ini? Oke. Baik, lancar. Ini mau langsung kita mulai rapatnya aja. Boleh aja biar kita dapat hasilnya langsung hari ini. Oke, aku mulai ya rapatnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah datang tepat waktu. Nah, hari ini tuh kita mau bahas 2 hal nih. Yang pertama itu soal tata pelaksanaan baksos, yang kedua tuh tentang anggaran. Nah, dari pihak kampus tuh ngasih anggaran itu sekitar cuma 7 juta. Jadi, aku harap kita tuh bisa nemuin jalan tengah sih dengan dari situ. Oke, siap Yon. Jadi kami dari divisi acara itu mengusulkan kalau acaranya kita akan adakan di tanggal 3 Januari. Nah, tanggal 3 Januari ini kami pilih karena itu udah pas banget sama waktu libur. Jadi kami pastikan semua anggota itu udah bisa ikut dan nanti fokusnya akan full penuh kan. Dan acara ini akan dilaksanakan di Panti Asuhan Harapan Bangsa. Namun letaknya agak jauh dari kota, dari itu. Gabungan ya? Menarik sih. Tapi aku mau nanya nih alasan dari divisi acara, kenapa pilih Panti Asuhan? Oke, jadi alasan kami pilih Panti Harapan Bangsa ini karena kita belum pernah ngadain sama sekali kegiatan sosial di sana. Dan dari aku sendiri perhatiin kalau anak-anak di sana itu butuh perhatian. Kondisinya juga di sana kurang memungkinkan. Jadi aku dari sisiku sendiri ingin acara ini bukan sekedar kita bagi-bagi barang, tapi kita itu berikan semangat juga ke mereka. 3 Januari dan itu udah bukan libur. Harga transportasi dan konsumsi itu bisa naik 25%. Belum lagi banyak vendor yang tutup, anggarannya bisa membuka. Iya, tapi hal itu yang paling cocok karena kalau kita buat di tengah semester bakal banyak halangan kayak tugas kuliah ataupun UAS. Oke. Jadi untuk tanggalnya tuh kita catat dulu ya. Daniel tuh mau tanggalnya tuh tanggal libur, biar semuanya tuh bisa pada ikut. Tapi Priti ini khawatir soal biaya ya. Jadi kita bahas pelan-pelan dulu ya. Perdebatan baru saja dimulai. Semangat Daniel terbentur dengan kalkulasi tajam dari Priti. Namun, Yowanda tetap duduk tenang, seperti penengah di tengah ombak. Dari divisi acara sendiri, Daniel kalian tuh minta dananya itu berapa untuk konsep acara ini? Nah, Yon, jadi setelah kami hitung-hitung dari divisi acara itu, untuk acara ini sekitar 8 juta yang kita perlukan. Itu udah termasuk sewa bus, dekorasi, bahkan sampai transport kita juga. 8 juta dan aduh itu dari luar kelas kampus kita. Aku cuma bisa kasih 5,5. Astaga, kalau 5,5 juta itu bahkan transfer aja nggak cukup. Masa kita kayak mau bagi-bagi gini, dananya udah kayak mau beli pulsa. Ini bukan soal pelit dan ini soal tanggung jawab. Kalau semua dana harus berpraksos, kegiatan internal lain bisa batal. Oke, ini kapan kita mau buat acara yang bisa berkesan coba kalau hitung-hitungan terus? Nah, menang dulu. Dua-duanya benar. Tapi kita tuh harus memiliki keseimbangan. Jadi kita bahas alternatif tanggal dulu gimana? Suasana memanas, nada suara mulai meninggi, tapi semua masih berusaha menahan diri. Yowanda tetap dengan wajah tenang, mencoba meredam emosi kedua temannya. Oke, aku sudah cek kalender akademik. Kalau acaranya dijadikan tanggal 17 Desember, gimana? UAS kan udah selesai, tapi belum masuk musim liburan. Harga sewa bus dan bahan sembako mungkin masih stabil. 17 Desember. Oke, masuk akal juga. Tapi waktunya ini masih mepet banget sama ujian.
Enggak juga sih, kita kan masih punya waktu buat persiapan. Lagi pula kalau di Januari, vendornya malah bakal susah cari. Gimana kalau kita ganti temanya tuh jadi berbagi kebahagiaan menyambut tahun baru. Jadi walaupun Desember tapi kesan liburannya tuh masih terasa gitu. Wah, bagus ini temanya. Walaupun kita dengan tema itu, semangat kami itu tetap ada walaupun tangganya nanti kita majuin. Nah, akhirnya sudah juga pikiran kita. Ya. Jadi kita sepakat nih tanggal 17 Desember. Setuju? Oke. Senyum mulai muncul di wajah ketiganya. Setelah perdebatan panjang, akhirnya satu titik kesepakatan tercapai. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Angka-angka di lembar keuangan masih menunggu untuk dinegosiasikan. Terus yang agenda kedua nih, soal anggaran. Sekarang Daniel tuh minta anggarannya tuh 8 juta ya. Sedangkan batas kemampuan dari kampus tuh cuma 10 juta. Dan Priti juga cuma bisa kasih 5,5 juta. Jadi kira-kira gimana nih jatuhnya? Jadi kalau tanggal 17 Desember, biaya turun 10%. Jadi mungkin bisa disepakati sekitar 6,5 juta. 6,5 juta. Oke deh, tapi dari kami bakal kurangi ya di bagian mungkin dekorasi dan souvenirnya. Dan kami akan tekankan di kegiatan utama. Tapi please jangan kurangi bagian konsumsi karena anak-anak juga belum makan kan. Tenang, aku jamin itu bakal ada. Aku bakal juga bantu harga nego sembako ke tempat nonton. Wah, makasih banget Priti. Kupikir kamu bakal marah-marah terus dan gak ngalah-ngalah. Aku bukan nggak mau ngalah Daniel. Aku cuma mau semuanya realistis. Nah, ini dong. Ini baru kerjasama. Jadi aku simpulin ya untuk rapat kita hari ini. Yang pertama itu ada tanggal 17 Desember untuk kita acaranya. Yang kedua tuh dana yang dikeluarkan tuh 6,5 juta kan. Nah, dari divisi acara Daniel tolong dong revisi konsep acaranya. Dan untuk Priti mungkin bisa urus proposal dan vendornya ya. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Perlahan suasana yang panas berubah menjadi hangat. Nada suara yang tadinya tinggi kini berganti tawa kecil. Kadang sebuah kesepakatan tak lahir dari perdebatan siapa yang paling benar, tapi dari kesediaan untuk saling mengerti. Aku bangga banget deh sama kalian. Yang awalnya tuh beda pendapat, tapi akhirnya bisa saling ngerti. Ini sih bukti kalau yang solid. Iya. Jadi maaf ya, tadi aku agak keras dan ngegas sedikit tadi. Gak apa-apa dan aku juga minta maaf ya kalau terlalu hubungan. Aku tahu ya. Ya, yang penting sekarang kita semua udah sepakat ini. Dan dari aku bakal janji, kasusnya akan kita keluar itu bakal berkesan banget. Bagus nih, bagus. Ingat, bukan seberapa besar uang yang keluar, tapi seberapa besar manfaat yang dapat kita sampaikan sama mereka. Kalimatmu bagus banget ya, bisa jadi buat kampus. Betul, tapi jangan lupa tag menaranya ini biar viral. Oke. Jadi rapatnya kita resmi selesai ya. Terima kasih ya untuk semuanya. Jadi mari kita buktikan kalau negosiasi kita tuh bisa berakhir bahagia. Nah, kalau gitu, ayo kita makan dulu. Aku lapar. Oke, setuju. Tapi Yona yang terakhir ya, karena kamu dari tadi yang paling tenang ini. Wah, jangan gitu dong. Anggaran makan kan gak termasuk proposal. Dan begitulah rapat yang awalnya tegang berakhir dengan tawa. Mereka belajar bahwa bekerja sama tak selalu mudah. Tapi dengan komunikasi dan empati, setiap perbedaan bisa menemukan titik temu. Bakti sosial bukan hanya soal berbagi materi, tapi juga tentang berbagi hati dan pengertian antar sesama.